akhirnya kita ketemu kembali di kisah tak terucap yang ke-13. Malam ini kita akan mendengarkan cerita yang dialami oleh salah satu rekan kita. Nah, ini sudah agak ini mengalami sendiri, jadi ini bukan menceritakan dari orang lain, namun mengalami dirinya sendiri pada suatu malam. Nah, Halo, halo kita, ya, salam kenal. Vita ini di mana ini? Di Madiun apa di Ponorogo? enggak di Ponorogo. Oh, oke. Stay-nya di Nah, Ponorogo. oke. Ya, Makasih ini sudah bisa join malam ini. siap Vita ini, sama-sama. ya, salam kenal. Katanya Vita ini keponakannya itu ya, penyanyi terkenal itu ya, Om Hamdan ATT ya. Iya, bukan keponakan. Lebih tepatnya cucu. Oh, oke, yang kayak Maggie Z itu ya. Iya, Wah, Amdan ATT. waduh, berarti pinter nyanyi ini ya. Nah, Insya Allah. ini ada yang bilangin saya, katanya Ah, kita ini punya pengalaman yang sangat membekas di suatu daerah, yaitu di daerah Glonggong ya. Ini sebentar, iya. saya coba ini saya cek di. Nah, ini saya pakai Google Earth. Nah, kira-kira ini lokasinya. Ini kalau kita lihat ya, ini kan kalau di sana di Madiun, ujung sana utara, Mm-mm. ini Ponorogo. Nah, ini kan Kalau ada dari Dolopo Ponorogo ya. sebelumnya Madiun. Oh, sebelumnya. Berarti ini di Iya, daerah Dolopo ya. Ini ada kantor desa ya. iya. Ah. Kira-kira apa di sini ya? Daer dekatnya, iya, dekatnya situ. Oke, ini kalau terus nih ada KUA, kemudian kantor kecamatan, ya kira-kira di sinilah lokasinya. Nah, ini ceritanya gimana ini, Vita? Kelihatannya menarik ini karena pocong ini salah satu hantu andalan Indonesia. Jadi ada Benar. dua Iya. hantu yang khasnya Indonesia, satu pocong, satu kuntilanak. Nah ini gimana Mm. ceritanya? Kita pengen dengerin dulu kita. Silakan. Jadi pas itu kejadiannya malam tahun baru. Pas waktu malam tahun baru itu kan saya kan memang biasa apa namanya job sana job sini kayak gitu. Nah kebetulan waktu malam tahun baru itu di kafe daerah Madiun. Nah kalau tahun baru kan itu pasti apa namanya pulangnya kan pasti malam tengah malam kayak gitu kan. Nah kebetulan itu pulang dari Madiun sendiri lewat daerah daerah Glonggong. Jadi ceritanya kan udah fisik udah benar-benar capek, ya kan. Terus juga apa keadaan tuh memang udah sepi banget, udah gelap, memang sekitar jam 10-an ke atas lah. Itu udah kita udah saya udah pulang. Nah, pas waktu itu nggak apa ya, udah positif thinking aja gitu, nggak mikir yang macam-macam gitu. Kan memang udah biasa pulang malam kayak begitu sendiri. Nah, pas waktu itu pulang, memang di daerah situ tuh sering sering kejadian kecelakaan. Pas tepat di situ. Nah, itu eh saya kan pas pas lewat daerah situ ada apa namanya? Ada bayangan putih gitu kan. Saya nggak nggak apa ya nggak mikir macam-macam udah apa ya udahlah gitu. Nah pas suatu ketika saya jalan pakai motor maksudnya ya, pas itu lebih dekat tahu-tahu yang dari kejauhan itu cuman kecil maksudnya pendek gitu itu tiba-tiba jadi tinggi ini sampai setinggi pohon. Nah pas waktu deket itu tiba-tiba
yang bayangan putih itu dia loncat-loncat, kan kaget saya gitu. Nah, kebetulan saya itu peka sama yang berbau horor kayak gitu. Nah, pas waktu itu, pas begitu deket, dia makhluk halusnya malah loncat-loncat kayak gitu. Nah, aku tuh paling nggak bisa kalau lihat pocong, paling nggak bisa. Nah, pas begitu udah lihat dianya loncat-loncat, udah ini tangan tuh gemeter, badan udah panas, semuanya udah nggak bisa ngapa-ngapain, lemes kan, dan itu perjalanan masih jauh. Mau nggak mau, ya udah terusin aja perjalanan. Nyampe rumah, nggak taunya malah sakit kayak gitu. Jadi bener-bener apa ya, bener-bener nggak bisa, paling nggak bisa kalau lihat pocong kayak gitu. Nah, terus sampai rumah katanya sampai berhari-hari lemes ya? Itu Iya, benar? bener. Sampai sakit loh, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak tahu, memang dari dulu kalau saya itu lihat pocong itu pasti sakit. Nggak tahu kenapa, atau mungkin eh, hawanya atau gimana, saya juga nggak tahu. Soalnya kan setiap makhluk halus itu kan bawa hawa sendiri-sendiri kan. Ada yang positif, ada yang negatif begitu. Kalau yang positif, kalau kita lihat, kalau kita misalkan nggak sengaja lihat, tapi dia bawa hawa positif, dia nggak akan ngaruh ke kitanya. Tapi kalau kalau kita nggak sengaja lihat ataupun sengaja diliatin, terus dia punya hawa yang negatif, itu pasti eh, ngaruh ke kitanya. Apalagi posisi fisik kita capek, nggak fit kayak gitu. Nah, kebetulan kan pas malam itu aku capek pulang kerja, terus juga udah malam banget pokoknya. Ya udah, akhirnya sampai sampai 3 hari atau 4 hari gitu sakit. Nah, Bener-bener Vita ini lemes. sebetulnya punya indigo, punya memang sering melihat atau baru sekali itu? Enggak. Kalau kalau dibilang indigo sih sebenarnya enggak. Cuman peka. Beda ya indigo sama peka kayak gitu. Jadi kalau misalkan indigo dia kan tahu, dia bisa ngobrol sama makhluk halusnya itu. Kalau kalau aku sih lebih ke pekanya. Jadi misalkan di suatu tempat dan itu benar-benar ada banyak, itu pasti aku ngerasa nggak enak kayak gitu. Kadang kadang malah apa ya, udah ya udah nggak enak aja gitu, badan udah kayak rasa panas, nggak nyaman aja gitu. Misalkan ya, misalkan lagi duduk di mana gitu, terus uh, dia ada di dekat aku, itu aku pasti ngerasa, itu udah pasti. Oke. Nah, kalau lewat situ lagi, kamu trauma nggak di tempat itu, di Gelonggong itu? Kalau sendiri kayaknya trauma deh, soalnya bener-bener jelas banget bentukannya dia, terus apa, sebenarnya nggak lihat wajahnya sih. Kalau kalau yang namanya pocong itu kan sama sekali nggak pernah nunjukin wajahnya. Dia paling nggak mau nunjukin wajahnya kayak gitu. Paling cuman apa ya, bayangan dia itu putih, udah gitu aja. Biasanya sih Tapi seperti dia itu. nggak jahat ya. Saat itu sebetulnya bukan mau, katanya kalau ada makhluk halus terus kecelakaan atau mau tiba-tiba salah jalan gitu, enggak ya? Enggak. Mungkin karena memang apa ya, dianya iseng kayak gitu. Iseng nunjukin, aku di sini loh kayak gitu. Aku di sini loh kayak gitu. Jadi ya apa, bikin ngaruh ke
ke akunya, jadi bikin sakit kayak gitu. Hmm. Nah, oh jadi kamu sampai sakit ya, sampai berhari-hari. Nah, Iya, kamu nggak ke orang pinter nggak tanya nggak? enggak, udah biasa. Kayak gitu udah biasa. Hmm. Jadi apa? Ya udah, dibiarin aja, nanti juga juga hilang-hilang sendiri gitu. Hmm. Nah, Vita, itu kan jalanan umum ya. Nah, Iya, tentu saja pada saat itu mestinya rame dong. Kalau jam 10 kan mestinya belum belum sepi ya. enggak, enggak. Itu malah malah sepi. Oh, Kebetulan di situ sepi. Nggak tahu. Padahal itu jalur apa ya? Jalur 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 bis besar kan itu kan? kan jalan, jalan besar Benar. itu jalan. Iya, Nah, makanya. kan di situ sebentar ya, mungkin ada pohon besar Banyak. atau Kalau banyak kalau ya. pohon pohon besar itu kan banyak di situ. Apalagi di situ kan ada tikungan, tikungan tajam di situ. Nah, di Hmm. situ itu sering banget terjadi kecelakaan kayak gitu. Dan Oh. nggak ada penerangan sama sekali. Jarang gitu loh. Maksudnya Hmm. kan kalau kalau di jalan besar itu biasanya banyak lampu berjejer Hmm. kan. Nah, kalau di Hmm. situ tuh enggak. Kalau di situ enggak. Dia Hmm. lampunya paling satu, entar jarak berapa meter lagi baru ada lampu kayak gitu. Oh. Nah, saat itu kamu sendiri atau ada Sendiri, yang antri? Kau enggak sendiri? sendiri. Iya, sendiri. Jadi Udah dari Madiun ke Ponorogo itu kan lumayan itu ada 20 kilo, 30 kilo ya, dua sekitar puluh kilo. Hmm. sekitar 45 menit. Iya, kamu berani Mm-mm. sendiri. Dani, Oh. Nah, pada saat muncul itu tiba-tiba kamu ngerem. Jadi tujuannya dia di depan, di samping atau di mana? di samping, di samping. Jadi kan Mm-mm. dari jauh itu udah kelihatan segini mungkin ya, segini Mm-mm. aku mungkin. Nah, Mm-mm. itu aku udah positif thinking aja, nggak mikir itu makhluk halus apa enggak. Soalnya kan biasanya kalau pohon itu Mm-mm. kalau di daerah sini tuh dicat putih. Oh, ya, 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 Pernah ya. lihat, Setengahnya pernah ya. lihat. Pohon asem Ha-ha. gitu ya, cat putihnya. Ya, ha-ha. Nah, aku sih mikirnya kayak gitu. Oh, mungkin mungkin Oh. pohonnya yang dicat putih. Nah, pas dari jauh udah positive thinking. Begitu dekat, jarak pokoknya dekat gitu ya. Itu tuh dia semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Hmm. Nah, begitu udah nyampe samping, jadi di sini Hmm. posisi pocongnya. Terus aku Hmm. dari sampingnya gini. Dia malah Hmm. loncat-loncat kayak nunjukin, "Hey, aku di sini," kayak gitu. Ya Oh, ya udah tapi dong. dia, Yang tadinya aku positive thinking jadi loh, lah udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi naik motor tuh kayak apa ya, gemeter. Udah nggak, gemeter ya. ya Allah, Hmm. udah kayak gitu, Nah, ya Allah, udah kayak jadi gitu. kan itu di samping kamu ya, dia nggak ngejar. Kamu makin ngebut atau malah ngerem? Kamu nggak berhenti di warung di situ kan? Mungkin biasanya ada Enggak, warung. nggak ada sama Nggak sekali ada. nggak ada warung di situ. Nggak ada. Ada itu hmm, apa, tukang sate ayam. Nah, pas di situ juga tutup. Oh. Cuman itu kan apa namanya, agak jauh sama pemukiman warga kan. Gitu. Mm, 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 mm. Iya, Terus iya, iya, ya iya. nggak ada Tapi pada penerangan saat yang banyak. kamu ngebut itu dia nggak ngejar ya? Ya cuman Nggak, cuman nggak, nggak itu nggak, untungnya ya. nggak, nggak. Hmm. Tapi sampai Pas sekarang kamu begitu, lewat situ nggak ada apa-apa kita. belum lewat situ lagi. Hah? Sampai sekarang Bel belum nggak lewat situ. oh, kemarin lewat Heeh. situ. Cuman kan sama temen pas rame. Siang ya. Jadi nggak, Mm-mm. ya udah nggak mikir itu lagi. Oh. Gitu. Nah, saat itu kamu yang ada di pikiran kamu apa? Misalnya ngucap kalimat syahadat atau Mm-mm. Pas waktu itu, pas ketika tahu itu apa, istighfar. Terus habis hmm, itu udah nggak bisa mikir apa-apa lagi kan. mm-mm, Yang penting pokoknya aku harus sampai rumah. Aku harus sampai rumah, pikirannya udah itu gitu doang. Cuman baca Al-Fatihah, istighfar udah. mm-mm, Nah, pas begitu nyampe mm-mm, rumah udah mm-mm, lemes, nggak taunya besoknya mm-mm. malah sakit. Dan itu pasti.
pasti sih setiap kali aku Mm-mm. lihat pocong itu pasti besoknya aku langsung sakit. Padahal kalau Hmm. kalau biasanya aku tahu kayak Miss K kayak gitu-gitu Mm-mm. itu biasa Mm-mm. aja. Kayak ngeliat Hmm. kuntilanak itu malah biasa aja. Hmm. Nggak ada Nah, apa ya, kok nggak setiap sakit, kali nggak lihat apa. pocong, berarti kamu sering dong lihat makhluk halus ini, Vita? Sering banget, banget Oh, sering gitu. oke Vita, Nggak jangan tahu, diceritain semuanya. Nanti iya, makhluk halus yang lainnya diceritain di lain waktu. Jangan siap, diceritain semuanya siap. sekarang ini. Mm-mm. Nah, oke Vita, makasih ya. Kamu, Siap. saya lihat di IG kamu ada lagu-lagu India, bisa nggak dinyanyiin satu bait aja? Oke, Coba karena aku dong. kan suka suka Bollywood, jadi ya Hmm, bikin fittingnya kayak gitu. coba. Satuin dikit aja ya. Ya. तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं. Dah, Wah, keren sekali. Vita, ini kamu ini bakat alam atau memang kamu belajar? udah dari kecil kayak gitu. Luar Otodidak. biasa ini. Mungkin Waduh, karena keturunan ya, mungkin ya, ya, ya. Nanti kalau saya kakek ada nyanyi. acara Zoom, nanti aku undang kamu untuk nyanyi deh. Kan Siap, kita insya sering Allah. ada acara itu ya. Oh Oke, iya. oke, Vita. Makasih sebelumnya kakak Makasih ya. ya. Salam buat dedeknya Ya, itu yang di samping. ya. Nanti sepedanya hadiahnya diambil di bule ya. Jangan kapok ya, Makasih. cerita ya. Lain Ya, kali siap, cerita siap. lagi ya. Mm-mm. Oke, Insya kita Allah kalau terima ada kasih. kesempatan lagi. Salam Siap. berkah di Ponorogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini saya remove ya. Ya. Waduh, luar biasa ini. Ini kita tunggu analis pocong. Sekarang kita dari Ponorogo menuju Jogja. Nah, Om Kebo. Malam Om, malam Mas. Oh, saya awalnya takut, tapi begitu dengar suaranya Vita kok jadi nah ini saya mau tanya ke Om Kebo nih. Saya tanya mau ke Om Kebo. Kalau misalnya tiba-tiba di depan Om Kebo ini ada pocong dan Vita, Om Kebo lebih takut mana? Kalau tiba-tiba metungul gitu, terus dari kecil tiba-tiba tadi kayak gitu gede gitu, Heeh. Om Kebo lebih takutan mana? Ya, ya takut pocongnya Mas. Takut pocong. Iya. Kalau saya takut Vita, karena Kenapa? takut, karena saya takut Vita karena takut dimintain duitnya itu saya. Oh Karena enggak kalau Mas. kita itu Kalau kan sate ayam, tadi ada sate ayam itu, pasti diajak makan ke sate ayam. oh saya takut pocongnya Mas, tapi nggak ada pocong yang bisa nyanyiin dia sih Mas. Mas, Om Kebo, ini acara Ya. ini didengerin Rampun Jabi. Ini ada dua kemungkinan. Jadi Vita diajak main pocong, bisa jadi. Cuman nggak tahu sebagai apa. Sebagai Vita atau sebagai pocongnya, saya nggak tahu. Mungkin Oh itu bisa ya bisa jangan, atau satu ya ya jadi dua. ya janganlah kalau kita jadi pocong tuh janganlah. Om Kebo, ini Yuk. pembahasan sangat menarik. Jadi saya akan tampilkan beberapa slide. Jadi pocong ini ternyata, nih, saya punya ghost stories. Jadi saya sengaja cari buku yang bahasa Inggris tentang cerita-cerita hantu. Ternyata pocong itu tidak ada. Jadi ternyata ada dua apa namanya jenis hantu yang
ciri khasnya Indonesia. Jadi Vita ini ikut mempopulerkan pocong ini. Jadi dua, pocong dan kuntilanak itu tidak dijumpai. Nah, di Malaysia itu pocong itu namanya hantu bungkus. Nah, itu hanya ada di daerah kita, tidak ada di Eropa itu pocong. Nah, setelah saya browsing ini, jadi ternyata film pocong itu banyak sekali, Om Kebu. Ada 24 Ya, jenis. Nah, ini ada 24. Nah, ini lucu ini. Ada pocong mandi goyang pinggul, pocong minta kawin, ada sumpah ini pocong, ada juga. Ada tali pocong perawan dan sebagainya. Nah, di sini tapi kelihatan itu nggak mungkin ada pocong ngesot, Mas. Itu karena hak patennya suster ngesot, jadi nggak ada pocong ngesot, Mas. lagian aneh ya, pocong itu kan loncat-loncat kayak yang diceritain Vita tadi ya. Jadi nggak mungkin ya pocong kok bisa bener juga ya. Ya, mereka kan punya ciri khas, caranya mereka apa ya, mungkin setiap hantu itu punya ciri khas, cara mereka itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau misalnya kayak Banaspati, misalnya contohnya bentuknya api. Nah, kalau Banaspati loncat-loncat, yang lihat kan juga matanya pusing, Mas, gitu. Jadi terus, terus misalnya kuntilanak itu pindahnya kan cepet, itu kayak terbang gitu. Nah, kalau kuntilanak loncat-loncat itu nanti jadi kunti pocong kan. Jadi mereka punya hak paten sendiri-sendiri, Mas. Iya, jadi ini dari judul aja salah ini ya. Pocong ngesot lagi kan nggak mungkin lah. Kan dia di tali ya, masa dia ngesot ya? Ini salah ini, saya rasa salah judul ini. Iya, Ada lagi nih, pocong vs kuntilanak gitu. Loh, kenapa itu pocong sama kuntilanak kok berantem itu? ya Bukankah mungkin mereka mereka ya mungkin mereka rebutan baju, Mas. Bajunya kan sama. Kalau Oh iya iya betul. iya gitu, Mas. Ya kalau misalnya bajunya pocong dipakai sama kuntilanak kan jadi nanti gimana, bingung toh Mas menerjemahkannya, Mas. Iya, Mereka juga sudah punya aturan cara berbusana sendiri-sendiri. iya. Mas, ini saya akan membahas oh sebentar. Saya mau membahas dulu landasan teori. Jadi kalau kita bukan bikin tesis, itu harus ada landasan teori, nggak boleh Ya, asal ngomong. Jadi kenapa pocong ini istimewa? Setelah saya research dari berbagai macam buku dan browsing, ternyata pocong itu istimewa karena berkaitan dengan penguburan. Jadi kalau ya, Banati, Gendruwo, Tuyul, apalagi Frankenstein, kayak gitu-gitu nggak ada kaitannya. Tapi pocong ini ternyata sangat spesial. Dan pocong ini ada kaitannya dengan pada saat terjadi penguburan. Jadi di tali ini ya ada 7 talinya itu. Jadi ya, satu, ya, kemudian 2 sini, terus di atas sini, di atas sedakep ya. Di atas ini 3, terus di ya, bawah 4, terus agak bawah 5, terus bawah lagi 6, terus sampai ujungnya lagi 7. Nah, ternyata pocong ini banyak dikaitkan dengan konsep sedulur papat limo pancer. Nah, jadi pocong ini bukan arwah. Kalau dari riset yang saya baca ini, jadi dia sebetulnya kalau orang meninggal itu arwahnya akan ke alam ke alam lain, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tersisa itu sebenarnya energi korinnya. Jadi dia bukan. ya, Jadi ini dikaitkan dengan konsep sedulur papat limo pancer. Jadi di Jawa nih Mas. Jadi kakang kawah itu air hari-hari, ketuban. ya, Nah, ari itu ari-ari. Kemudian yang ketiga itu getih atau darah. Yang keempat puser. Nah, yang ya, kelima pancer itu diri kita sendiri. Nah, ini juga sinergi antara tanah, air, api, dan angin. Gitu, 4. Terus kemudian diri sendiri. Nah,
Di dalam diri manusia ini ada makna, Mas. Jadi ini nanti arahnya ke pocong ini. Jadi saya landasan teorinya dulu. Jadi sedulur papat ini dimaknai 4 makhluk goib yang tidak kasat mata atau metafisik. Mereka merupakan saudara yang setia yang menemani manusia ketika hidup, mulai dilahirkan sehingga meninggal, gitu Mas. Nah, pertama itu namanya Watman. Watman itu merupakan rasa cemas atau khawatir ketika seorang ibu hendak melahirkan anak. Nah, itu juga ada yang menyertai. Nah, yang kedua namanya Wahman. Wahman itu kawah atau air ketuban. Fungsinya menjaga janin dalam kandungan agar tetap aman dari goncangan. Ketika melahirkan, air ketuban pecah, musnah menyatu dengan alam. Namun secara metafisik dia masih ada. Jadi yang pertama tadi rasa cemas diartikan sebagai saudara tertua yang menyeratkan betapa utamanya sikap hormat kepada orang tua, kasih sayang tadi. Kemudian yang kedua Watman. Nah, yang ketiga Mas, itu namanya Rahman atau darah dalam persalinan. Sebagai gambaran kehidupan nyawa dan semangat dia selalu sebagai saudara yang memberi kehidupan dan kesehatan jasmani. Kemudian yang keempat Ariman atau ari-ari atau plasenta. Sebagai saluran makanan janin. Merupakan saudara tak kasat mata yang mendorong seseorang untuk mencari nafkah, memelihara kehidupan. Nah, yang terakhir kelima pancer atau pusat Mas, pusat. Berarti bayi itu sendiri dimaknai sebagai ruh yang ada dalam diri manusia yang akan mengendalikan kesadaran diri agar tetap eling lan waspodo. Jadi adanya Mas. Nah, karena pada saat meninggal itu konon pocong itu bisa bangkit karena lupa membuka talinya Mas. Jadi yang 7 tali itu kan pada saat ditidurkan itu kan dibuka talinya, terus mukanya nempel tanah gitu. Nah, itu konon kalau lupa membuka itu bisa jadi pocong. Nah, ini ada 10 hal, saya minta tanggapan Om Kebu. Ada 10 hal tentang pocong. Nah, ini sebentar, ini moga-moga kelihatan ini kecil-kecil. Ini saya bacakan intisarinya. Jadi yang pertama, perwujudan makhluk halus bukan orang yang sudah meninggal. Nah, saat orang yang meninggal, roh arwah itu punya alamnya sendiri. Nah, tadi udah kita bahas sesuai kepercayaan kita masing-masing tentunya. Nah, pocong itu tentu bukan mereka yang sudah meninggal. Jadi terlepas dari rumor apakah ikatan itu dibuka atau enggak. Jadi menurut referensi ini, pocong itu bukan orang meninggal. Dan pocong merupakan perwujudan makhluk halus, jin atau apapun, istilahnya berdandan seperti itu. Jadi, nah ini sarannya yang terakhir. Kalau ketemu pocong, bukan bukan orang yang sudah meninggal, jadi tidak perlu disapa ini Mas. Jadi kalau ketemu pocong itu tidak perlu benar si Vita tadi tidak perlu disapa karena sebetulnya dia itu bukan ruh itu sebenarnya jin yang menyerupai. Jadi jangan sok gerapiak gitu. Gimana Mas? Minta tanggapan Om Kebu. Ya, gini Mas. Ya saya setuju aja, saya juga pernah beberapa dapat informasi dari teman ya tentang perwujudan makhluk halus atau jin ya. Ya salah satunya yang terkenal yang sering disebut di Indonesia itu yaitu pocong, kuntilanak, gendruwo, sama tuyul, banaspati. Nah, itu sering sekali itu disebutkan, sering munculkan gitu loh. Bahkan saya kalau melihat di YouTube makhluk-makhluk yang saya sebutkan tadi sering diajak berkolaborasi, sering muncul. Terus sebenarnya nggak cuma itu kalau saya lihat sih, yang sering ditakuti salah satunya pocong itu. Kalau menurut logika kenapa kita takut pocong ya mungkin itu kita jadi teringat kalau misalnya manusia mati itu rata-rata
pocong gitu loh Mas. Gitu. Nah, itu kalau menurut saya ya mereka itu apa ya bagaimana mengimplementasikan perwujudan mereka agar bisa dilihat oleh dunia nyata gitu. Jadi kalau disebutkan itu tuh jin ya memang itu jin gitu. Ada yang berpendapat itu perin. Ada yang misalnya kuntilanak itu apa roh ya. Jadi roh wanita yang misalnya yang waktu hidup mereka dibunuh terus apa arwahnya bingung misalnya jadi kuntilanak, ada yang bilang seperti itu. Nah kalau pocong ya mungkin itu perwujudan lain dari jin gitu Mas. Gitu. Kenapa mereka itu kok bentuknya seperti manusia yang meninggal yang dipocong gitu. Ya mungkin Mas saya juga membaca-baca kenapa mereka seperti itu akan ditakuti sama manusia gitu Mas. Iya. Jadi manusia itu kalau melihat pocong kan melihat mati gitu kan Mas. Berarti menakutkan gitu loh. Tapi kenapa hantu-hantu ini kok nggak pernah perwujudannya misalnya cantik? Kenapa mesti yang Mas, bentuknya jelek kalau, itu kenapa? Nggak mesti Mas, ada juga yang cantik Mas. Kalau kita mau mewujudkan jin misalnya peri misalnya itu cantik. Orang menyebutkan kalau misalnya ada yang menunjukkan badan mukanya itu jelek itu ada, yang wujudnya cantik itu juga ada, itu Mas. Nah, mereka itu juga punya seperti stratifikasi sosial juga. Nah kalau kembali ke pocong sekarang adanya kan cuma di Indonesia itu Mas. Gitu. Nah kalau misalnya saya juga pernah punya teman yang bisa melihat seperti itu dan mereka berkunjung ke Eropa misalnya Mas. Saya cuma tanya Mas, di situ ada pocong enggak? Menjumpai pocong enggak? Gitu loh. Jadi kalau di luar negeri yang dia jumpai ya seperti noni Belanda ataupun apa wujudnya kayak raksasa atau apa gitu. Nah itu mungkin tidak di Eropa nggak ada mungkin karena pocong ini nggak punya paspor Mas. Jadi kan nggak bisa lewat imigrasi. Nah katanya kalau mereka itu nggak punya ruang dan waktu Mas. Kalau mereka ada paspor, nah mereka mesti di situ ada RT, RW, lurah, camat gitu. Malah pemerintahan mereka bundet Mas. Mereka nggak mau diperpusing dengan politik seperti manusia. Dan kantor imigrasi nanti kantor imigrasi dan perdemitan Mas. Iya, betul, gitu loh. Paspor mereka menyan Mas. Jadi memang sebaiknya memang ruang gerak pocong ini dibatasin aja ya, gitu. Memang jangan dan juga mungkin nggak bisa nyebrang laut Mas. Kan nah, harus mungkin itu juga iya. Jadi Indonesia itu sebenarnya menarik loh Mas mengenai hantu-hantu itu. Setiap daerah punya ciri khas sendiri-sendiri. Kalau Bali misalnya leak, kalau Kalimantan apa gitu, Sumatera apa, punya sendiri-sendiri Mas. Kalau misalnya sampai ke Irian mereka punya kepercayaan apa. Jadi menarik itu Mas di Indonesia. Jadi mungkin Mas Maris perlu meriset masalah jenis-jenis makhluk halus di seluruh gitu Mas Indonesia. Ya. Itu mesti menarik Mas. Iya. Itu. Kalau tadi menurut cerita Vita itu pocong itu bisa elastis gitu, bisa dari kecil terus naik ke tinggi terus itu mereka apa punya apa ya per atau apa ya? Kok dia bisa naik turun gitu gimana ya? Berarti nah, kan iyalah bisa Mas. Ya dulu itu cerita pakai logika aja. Awalnya jauh dideketin juga jadi gede Mas. Jadi kita ini agak lebay ya. Kecil di dekat jadi gede ya.
Lah iya, itu kan disebutkan itu dari jauh tuh Mas. Pertama pocongnya kecil, setelah dideketi, ya jadi gede Mas. Sama kayak kita ini dari jauh kan kecil mas, begitu deket kan Kecil gede. ya, gede Ya, Mas. gitu Mas. Nanti kita tagih cerita lagi. Om Kebo ini kita teruskan. Saya Ya, waktunya nanti cukup nih. Nah, kemudian pocong itu adalah tipe setan 1:1, mas. Jadi pocong itu hobi menampakkan diri pada seseorang saja, bukan segerombolan orang. Nah, tadi kita kan sendiri tadi, bukan mm-mm. segerombolan dia. Jadi kalau kamu sedang sendiri, kamu perlu menjaga diri. Dia akan ngacir jika kamu menemukan bantuan banyak orang. Nah, jadi pocong itu akan lari kalau kita banyak orang. Ketika dia sedang berusaha berkenalan dengan kamu, namun inilah yang perlu kamu pelajari sifat positif dari pocong, yaitu adalah play fair. Nggak main keroyokan satu lawan satu. Nah, ini menarik mas ini analisa ini. Jadi pocong ini mungkin perlu direkrut oleh PSSI ya, play fair. Dia nggak fair play dia. Jadi dia satu lawan satu mas. Dia tidak main keroyokan kayak anak-anak sekarang yang berantem gitu. Gimana menurut Om Gebu? Itu mungkin dia itu jenisnya minder ya Mas. Jadi minderan, jadi lebih suka menyendiri, mungkin gitu loh. Makanya dia satu lawan satu. Sekarang kalau misalnya dibalik Mas, dan jarang sekali tuh mungkin dia bukan tipe yang komunal gitu Mas. Jadi itu juga mungkin suatu peringatan jadi bagi kita juga. Nah kita kan sekarang ini kan lagi apa COVID ya Mas ya. Maka tirulah perilaku pocong gitu. Menyendiri gitu. Jadi social distancingnya itu jadi tirulah pocong gitu loh Mas. Jadi kalau misalnya pocong bentuknya komunal dan tukang rumpi gitu ya, tukang gosip gitu ya, tukang arisan gitu ya, itu lucu Mas. Iya, Nanti iya, manusia nggak takut lagi Mas. iya, iya, iya. Malah nanti dikira lemper malah Mas. Iya, iya. Ini Itu moga-moga ini omongan kita didengerin Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya. Jadi nanti simbolnya pocong. tirulah ya, Ya, ya. tirulah pocong karena pocong lebih social distancingnya itu tinggi. Nggak ada pocong yang muncul ada dua pocong berpelukan gitu nggak ada. Ya iya Memang Mas, nggak ada Mas. Tadi Mbak oh, Vita aja mesti ketemunya satu. lagian tadi kan Vita itu berani loh naik motor sendiri. Om Kebu, memang pocong itu ada singkatannya, Mas. Pocong itu ada singkatannya. Kalau dicopot dia melancong. Jadi kalau talinya dicopot, dia itu melancong. Makanya dia ditali supaya dia sendirian. Karena kalau dia dibuka talinya, dia bisa jalan kaki. Nah, nanti dia bisa boncengan naik motor. Kan pocong naik motor kan susah dong. Itu ngegasnya gimana kalau dia bawa bawa motor? Kan nggak bisa. Makanya kenapa pocong harus ditali? Kalau dicopot dia sukanya melancong. Oke Mas, jangan ditanggepin. Ini nggak selesai nanti. Nah, ini Hmm. yang ketiga. Nah, pocong itu baunya busuk Mas, katanya. Hmm. Dan suka meniup dari belakang, kadang meludah. Nah, pengakuan dari beberapa orang yang pernah beruntung bertemu dengan pocong adalah baunya busuk. Dalam jarak beberapa meter, baunya cenderung seperti minyak-minyak. Tapi bila Hmm. dekat, yuk, kayak bau bangkai. Tadi lupa, saya nggak nanya Vita ya, baunya kayak apa ya? Kalau kamu nggak menyadari tanda itu, dia suka meniupmu dari belakang dengan nafas yang nggak beda jauh sama waktu kamu bangun pagi. Ia juga suka cari perhatian dengan meludah yang kebanyakan orang mengira sedang dipipisin cicak atau serangga. Nah, ini ada menarik nih, Mas. Ini kenapa pocong suka meniup dari belakang, Mas? Kenapa nggak niup dari depan? Kenapa dia suka dari tengkuk? Kira-kira kenapa? Dia minder atau apa, Mas? Ya apa ya?
Ya kalau meniupnya dari depan mesti orangnya langsung takut toh Mas. Terus kenapa mereka niup Mas? Karena tangannya di dalam. Coba kalau tangannya di Oh, luar nabok Mas, gitu loh Mas. betul, betul. Ini saya catat Iya, ini good. Kenapa dia hanya niup dan meludah? Ingat nggak Mas? Tadi dibilangnya dia itu suka meludah dan orang mengira itu dipipisin cicak atau serangga. Betul. iya, Jadi senjatanya dia niup dan meludah. Jadi kalau iya. ada orang yang suka meludah sembarangan dan orang suka bersiul, itu kemungkinan dia pocong, Mas. Ya gini Mas, kalau mereka ludahin kentir, ludah manusia itu lebih bau Mas. Coba aja kalau bangun tidur belum sikat gigi. Itu ngeludahi ayam aja mati apa ngeludahin pocong. Udah ludahin kentir aja. Oke, Mas, kita lanjutkan. Terus, yang Ya, keempat, suka di tempat-tempat bekas kejadian naas. Nah, tadi cocok. Menurut kita sering terjadi kecelakaan. Entah itu bekas tempat kejadian pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan. Pocong hobi hangout di sana. Kecuali kalau kamu memang nongkrong asik bareng dia. Buat apa sih kamu mau main ke tempat begituan? Negeri ini masih luas, bro. Jelajahi tempat lain yang lebih indah dan menenteramkan hati. Nah, kenapa pocong ini suka di tempat yang kejadian kecelakaan? Menurut saya karena pocong tidak dibuatkan kafe, Mas. Misalnya kita bikin buat warung kopi pocong gitu. Mungkin itu amalnya besar karena itu menyatukan para pocong dalam satu kafe sehingga tidak mengganggu orang. Gimana? Setuju nggak, Mas? ya setuju aja Mas. Nggak masalah. Kalau pocong menyukai tempat-tempat yang bekas pembunuhan karena mereka menghindari hal-hal yang rame Mas. Yang pertama mungkin ya Mas. Terus yang kedua, di tempat seperti itu pocong sudah tahu bahwa tempat yang apa kejadian yang pembunuhan itu bisa menciptakan image perpocongan yang baik gitu loh Mas. Tuh. Nah, Dibagi ini pocong Mas. komen nih Mas di chat. Tapi katanya pocong suka makan sate. Nah, ini cocok kan tadi Vita kan terus biasanya ada yang jual sate ayam kan, tapi pas Gini tutup. Mas. Nah, ya, Terus jangan-jangan yang jadi pocong itu si penjual sate itu kan soalnya Mas, tutup. sekarang saya tanya Mas, kalau pocong suka makan sate, corone makan gimana coba? Karena tangannya kan Kalau nggak bisa. Ya. nggak bisa Mas tangannya. Oh bisa, jadi cara makannya itu ya kepalanya dijelungup-jelungup kayak gitu Mas. Jadi itu yang bilang pocong suka makan sate itu siapa itu? Wah, Itu Metallica Mas. huh? Metallica kan gini-gini kan. Iya Mas, gitu. Apa misalnya pocong suka makan sate kelatak, wah malah saya angel Mas, nggak susah itu Mas. Jadi ini hoax nih. Ini teman Ya, kita suka bercanda dia Mas. Nggak iya Mas, mungkin ya. itu. Iya. Enggak lah Mas. Dan juga Kalau misalnya misalnya, sunduannya itu gimana ya? Kan sate itu kan nggak, kalau misalnya cuman oh gini doang bisa Mas. Mungkin caranya. mereka ngundang tuyul Mas, ngundang temennya. Tuyul kan punya tangan, minta bantuan tuyul itu Mas, mesti. Oh, betul betul Om. Jadi gini, ini Ya misalnya mereka, ada dua pocong nih. Nah, pocong yang ya, satu megangin ininya apa? Sunduknya. Nah, yang satunya ngambil itu ya, dagingnya. Jadi ganti. Jadi mereka simbiosis mutualisme. oh Masuk akal gitu. sih. Bener Ya bener sih, bener. ya. Bener. Pocong suka makan sate bener bener. Masuk akal, masuk akal. Ya. Bisa diterima. Oke Mas, kita terusin. Yang kelima, ciri-ciri kelima sering menjadi sosok penjaga tempat atau penglaris usaha. Jadi Mm-mm. kalau suatu tempat makan itu laris dan nggak wajar banget karena rasanya nggak enak. Mungkin Mm-mm. kamu salah satu orang yang nggak termakan jejampian si potong itu. Baguslah
Karena memang ada beberapa penjual makanan yang menggunakan sebagai penglaris. Selain itu, pocong juga digunakan sebagai tempat penjaga, sebagai penjaga, Mas. Bodyguard, misalnya di gedung kampus, nah, tertentu atau di daerah terlarang tempat wisata yang sering digunakan untuk mesum. Kalau ada yang hendak berbuat aneh-aneh, nah, siap-siap disambut sama si penjaga. Makanya jangan bandel. Nah, ini Mas, jadi bisa jadi pocong ini sengaja ditaruh. Jadi ada misalnya gini, jangan kencing sembarangan. Di sini banyak pocong gitu. Mungkin malah bagus, Mas. Rata-rata kan dilarang kencing selain anjing kan, itu kan nggak mendidik ya gitu. Masa kita Mendidik. disamain? Kalau misalnya, wah ini saya ketawa lagi nih. Katanya depannya pocongnya bisa didulang. Loh ini pocong didulang ini sendoknya gimana ya? Ini aneh lagi nih. Itu nganu mungkin Mas, pocong so sweet itu. Pocong lebay. Lama-lama nanti kan ada poci Mas. Itulah, pocong banci. Oke Mas Kebo, ini kita lanjutkan. Jadi bisa jadi pocong ini ditaruh oleh si penjaga pemilik tempat itu supaya nggak jadi tempat. Apalagi sekarang COVID nih, stadion-stadion sepi, jembatan sepi. Nah, harusnya itu ada gambar pocong gede gitu. Atau gini Mas, perempatan itu sekarang kan ada polisi, suka ada patung polisi gambar gitu loh Mas. Polisi kita lewat kayak di perempatan Serpong itu kirain polisi padahal dia patung. Nah, sekarang gimana kalau itu diganti pocong? Ya, Mungkin bener Mas Asis. Jadi gini Mas, kalau itu mungkin bisa kolaborasi sama Dinas Kesehatan atau Dinas Menkominfo Mas. Bekerja sama pocong gitu loh Mas. Jadi nanti pocong itu membawa tulisan disebar di jalan-jalan yang istilahnya crowded gitu Mas. Jadi mereka kan tiba-tiba muncul gitu kan Mas. Nah setelah muncul kan orang-orang yang berkerumun itu pada lari semua Mas. Nah itu bisa diajak kerjasama untuk membubarkan kerumunan Mas. Karena dibubarkan Satpol PP udah nggak mempan ya Mas. apalagi mau lockdown ini ya. Iya, Apalagi gitu loh. iya. Wah, menarik itu. Karena kan jelas Mas, pocong itu nggak bakalan kena COVID Mas, gitu loh Mas. Jadi kumpulin aja semua itu kan, gitu. Misalnya taruh di Malioboro itu yang suka rame gitu, atau di kerumunan apa, taruh di situ Mas, tiba-tiba muncul, wah bubar Mas orangnya Mas, gitu kan Mas. Nah itu mengajak kolaborasi yang positif dibandingkan seperti yang tadi ada tempat makan yang kolaborasinya sama pocong gitu Mas, biar itunya laku gitu loh Mas. Nah, itu tergantung juga manusianya. Itu perlu Mas, perlu diinfokan ke Pemda itu Mas. Iya. Jadi Departemen Kesehatan bekerja sama dengan Departemen Perklinikan gitu untuk memberikan pocong-pocong ini untuk mengusir, tapi bukan pocong bohongan loh ya. Ini pocong beneran, pocong beneran. Harus menyan dulu, dibakar, datang, disebar di tempat-tempat kerumunan. Bagus, moga-moga ini menginspirasi ini pengambil kebijakan kita. Nah, yang keenam Mas. Nah, dia identik dengan tempat sunyi, lembab, lebat, dengan tanaman terutama pohon pisang. Nah, ini Mas. Pocong itu termasuk setan introvert. Tapi buat apa kamu mengejudge dia? Emangnya berencana untuk menjalin hubungan jangka panjang? Memang seperti itulah tempat kesukaan pocong. Sunyi, lembab, kadang sungai yang kotor. Tanaman lebat dan terutama pohon pisang. Nggak ada asik main seperti itu. Sudah, biarkan pocong itu sendiri. Dia butuh me time. Nah, jadi sudah ketahuan Mas, tempat pocong itu tempat-tempat yang lembab seperti itu. Dan saya nggak tahu kenapa pohon pisang ya. Apa ada kesamaan antara bentuk pisang dengan bentuk pocong ya? Kenapa? Ada
jelasan ilmiahnya nggak ini? Ya mereka gini Mas, makhluk halus itu kan suka pohon-pohonan Mas. Gitu loh Mas. Jadi pohon beringin ditempati apa, pohon kamboja ditempati apa, jadi terus pohon apa, waru besar misalnya tempat apa. Ya mungkin kalau pocong menempati sukanya pohon pisang Mas gitu loh. Mungkin mau suka tempat di situ gitu loh. Terus yang kedua filosofinya mungkin ya pocong berpikiran pisang itu adalah buah ya kan yang kandungan vitaminnya tinggi gitu kan. Bisa dibikin pisang goreng, bisa dibikin kolak gitu kan. Nah, itu mungkin pilihan pocong di situ Mas. Itu bisa dibikin nogosari gitu kan, bisa dibikin macam-macam kan pisang. Bentuknya memang kayak pocong sih Mas. Coba buah pisang itu lihat kan bentuknya kan kayak pocong. Saya rasa ada itu. Oh Kenapa iya, pocong itu pohon pisang? Kenapa karena enggak kalau pohon durian? muncul Mas, wah kalau duren ntar pocongnya gudikan Mas, ketibanan duren itu Mas. Jadi dia milihnya milihnya pohon pisang. Satu kalau pohon pisang, kalau hujan Mas, hujan kan daunnya bisa buat berteduh gitu kan. Oh, Karena pocong itu kan pakai kain kafan tak basah toh Mas gitu kan. jadi pocong ini nggak boleh kuliah di universitas terbuka Mas. Karena kalau Oh hujan nggak kan boleh Mas. kehujanan Loh, kan. Berarti iya, harus itu yang pertama kehujanan. Kalau kedua kalau nggak ada daun itu terus kehujanan, make upnya nanti luntur Mas. Terus gimana Mas? wah ini sangat ilmiah sekali ini. Saya Iya, tidak lupa iya, wejangan dari Begawan Kebo ini. Oke Mas, kita iya, terusin Mas. Ini iya. waktu tinggal 10 menit. Yang ketujuh, hobinya mengetuk pintu rumah dengan kepala Mas. Beberapa pengakuan menyatakan bahwa pintu rumah, apartemen, atau kamar biasanya diketuk di atas jam 1 atau jam 2 malam dengan suara yang sangat keras. Saking kerasnya, sampai bunyinya tuh berdebam-debam. Bukan diketuk lagi, jadi bunyinya bukan tok-tok, tapi duk-duk gitu. Kayaknya bukan dilakukan dengan tangan, jadi bukan dengan tangan. Pakai apa lagi? Ya kepala. Tahu sendiri kan, tangan pocong terbungkus balutan kain kafan. Mana ada pocong pakai you can see. Nah, nggak ada Mas, pocong you can see Mas. Nah, ini berarti tadi ya, betul berarti yang dia makan pakai kepala itu. Jadi kalau ada bunyi tik 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 itu bukan pocong, tapi kalau bunyi duk 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 itu pasti pocong. Nah, Mungkin kalau menurut saya itu pocong TikTok tuh Mas. kok bisa gitu? Lagi main TikTok Mas. Jadi Iya 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 bunyinya iya. kalau bunyinya kan kalau kenceng itu kan jadi apa cara mainnya mungkin nggak ada tangan ya pakai kepala gitu Mas. Itu mungkin loh Mas. Jadi Iya. handphonenya itu ditemplek di pintu terus dia main TikTok pakai kepala gitu loh Mas. Makanya bunyinya duk 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 gitu Mas. Jadi Ini pocong sangat TikTok tuh Mas. inspiratif. Ini jangan-jangan kalau didengerin pocong dia minta handphone nanti pocongnya. Oke Mas, yang kedelapan. Ya, Jangan menatap matanya. Informasi yang beredar di masyarakat, menatap mata pocong, apalagi dalam jarak dekat, bisa fatal. Katanya mata pocong efeknya bisa membekukan badanmu. Bukan beku dingin, tapi menjadi kaku susah bergerak. Entah itu karena memang kemampuan mistisnya, atau bisa juga reaksi psikologis orang yang melihatnya. Jadi sarannya nggak usah salting. Lihat pocong biasa-biasa aja. Nah ini Mas. Jadi jangan salting. Jadi kalau ada pocong, ini kan langsung gini Mas. Jangan ditatap. Tapi kalau dan pakai Mas kaca, nggak apa-apa mungkin Mas ya. enggak masalah Mas. Itu logika suatu kewajaran. Kurang kerjaan Mas menatap pocong itu Mas. Kecuali kalau Mas Marius itu juga nggak akan bisa bergerak kalau melihat cewek cantik, seksi. Mesti kan melihat terus Mas. Ya toh Mas, gitu. Nggak mungkin dah loh. Nggak mungkin Mas Marius ada wong ayu langsung melengos gitu, nggak mungkin gitu. Nah, Enggak, kalau mereka ngapain kita kerjaan?
pocong kok Iya. ditatap matanya gitu Mas. Ya kalau kita natap cewek yang cantik gitu kan Mas. Itu ya bener. Kalau natap cewek cantik kayak Vita tadi, matanya natap, tapi yang bergerak-gerak yang lainnya, Mas. Oh iya Jadi, Mas. Itu ya, ya. itu. Iya. Nah, jadi Bukan ada, bukan bergerak Mas, itu mungkin kaku. oh, Kan kalau menatap pocong katanya bisa bikin kaku Mas, gitu kan. Ya ya, itu bisa sama Mas. salting, terus kaku, terus lemes, tegang katanya tadi. Iya, iya. Jadi memang ada kesamaan. Mas, saya ingat ada satu research. Jadi mengamati gerak tingkah laku orang. Jadi ada mobil mewah, Ferrari itu. Orang itu biasa. Tapi begitu disandingkan ada Ferrari dan ada cewek yang cantik, yang dilihat itu ceweknya Mas duluan. Ferrari itu nomor 2. Jadi di situ kelihatan bahwa ciptaan Tuhan itu masih lebih menarik daripada ciptaan manusia. Oh Tuh, iya Mas. Mas, betul, betul. Ya kalau itu wajar Mas, karena yang dibandingkan antara manusia, benda hidup, dan Ferrari benda mati Mas. Tuh. Uh, Kalau uh, kalau membandingkan apple to apple Mas, misalnya kalau wanita itu Luna Maya gitu, sampingnya misalnya Nunung gitu kan, gitu ya. kita Oh, nengoknya kemana gitu. oh ya, ya. Jadi nggak boleh apple dengan jeruk itu nggak boleh ya. Harus Oh apple dengan. iya, apple to apple gitu Mas. Kalau apple dengan Samsung juga nggak boleh Mas. Nggak boleh Mas, ya, berantem gitu. Mas, ini tinggal 4 menit. Ini masih 2 lagi. Ini saya percepat ini. Nanti waktu nggak cukup. Cuma bisa melompat, jangan salah. Pernah dengar lagu itu? Loh, ini ada lagunya ini. Ya, lagu itu anak-anak dalam versi gelap. Jangan salah, pocong nggak cuma bisa melompat. Kebayang nggak kalau kamu dikejar pocong dan kamu melihat dia ketinggalan, kayak tadi, ketinggalan jauh gara-gara melompat terlalu lambat. Terus waktu kamu lihat lagi ke belakang, nengok ke belakang, dia tidak ada. Nah, tebak di mana pocong itu. Nah, jadi gini loh Mas, logikanya Mas. Pocong ini kan katanya melompat-lompat, bisanya cuma melompat. Tapi pada saat kita melihat, dia nggak ada. Jadi ternyata pocong itu nggak hanya melompat, dia bisa menghilang, dia bisa loncatannya tuh masih bisa jauh gitu. Jadi bukan gitu aja. Jadi salah kalau pocong itu kecepatannya kalah dengan manusia itu salah gitu. Itu Ya Mas. benar, benar. Oke Mas, ini satu lagi nih, biar 10 nih. Nggak usah sok berani dengan berbekal doa mau hadapin dia. Yakin itu pocong. Wow, ini menarik nih. Oke lah kalau kamu percaya bahwa pocong itu salah satu bentuk jin setan, kemudian kamu sudah siap bertemu dengan berbekal doa panjang sebagai senjata. Tiba-tiba kamu lihat betulan. Jangan coba-coba menantang untuk mendekati dan menyerangnya dengan doa. Alih-alih pocong, kalau ternyata itu begal atau orang yang niat berbuat jahat, bagaimana? Sudahlah, jauhi hal-hal yang bisa membahayakan diri. Jadi jangan sok kita itu sudah hafal ayat-ayat terus kita nantang-nantang. Siapa tahu ternyata dia mantan, ternyata dia begal, gitu loh Mas. Jadi jangan kita sombong, walaupun sudah hafal ayat-ayat nggak boleh nantangin, karena bisa jadi yang kita temuin itu bukan pocong, tapi Iya Mas, jadi ya orang betul. jahat, gitu kan. Jadi kita ambil sisi positifnya aja Mas, kalau ketemu pocong itu akan membuat kita sehat Mas. Itu aja. Kenapa membuat kita sehat? Kita akan lari kan Mas. Nah itu kan kita olahraga. Keren. Jadi ada COVID. Om Kebu ini sudah habis, ini tinggal 50 detik. Jadi minggu depan, malam Jumat depan, kita akan berbicara hantu hutan bambu. Itu pas di malam Imlek. Jadi ceritanya adalah seorang mahasiswa yang KKN, terus kemudian ada satu hutan bambu. Nah, ada sesuatu yang menakutkan di situ. Oke, tinggal 17 detik. Om Kebo, kita berpisah. Terima kasih.
Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan sampai ketemu.